Minat masyarakat menggunakan transportasi publik masih rendah, meski pandemi COVID-19 di Indonesia mulai terkendali. Warga cenderung enggan naik transportasi umum karena takut tertular virus corona. Padahal selama pandemi, pemerintah membatasi jumlah penumpang angkutan umum maksimal 70% dari kapasitas angkutan. Sebagian penumpang cenderung khawatir karena masih banyak penumpang yang abai protokol kesehatan, termasuk tidak patuh menggunakan masker dan tidak menjaga jarak selama di angkutan umum. Di tengah pandemi saat ini, transportasi umum berbasis aplikasi daring cenderung diminati. Sementara pengguna MRT, Transjakarta, dan KRL komuter lain juga menurun drastis di tahun ini. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah penumpang MRT pada Juli 2021 menurun tajam menjadi 134.055 dari sebelumnya 424.499 di bulan Januari. Penurunan juga terjadi pada jumlah penumpang Transjakarta. Pada Januari 2021, jumlah penumpang mencapai 26,73 juta dan terus menurun hingga Juni 2021, 2,45 juta penumpang. Sementara pengguna KRL komuter lain Indonesia pada tahun 2016 mencapai 280,6 juta dan terus menurun di tahun 2020 menjadi 154,6 juta orang. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik agar dapat kembali menggunakan transportasi publik. Sejumlah inovasi harus dilakukan, termasuk evaluasi mendalam terhadap penerapan prokes dan keterbukaan jika ada penumpang yang terpapar COVID di transportasi publik. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, minat masyarakat untuk naik angkutan umum terus menurun di tengah pandemi ini. Warga takut tertular virus corona saat harus menaiki angkutan umum. Nah, sebagian warga menilai bahwa penerapan protokol kesehatan di angkutan umum dipandang masih rendah. Masih ada penumpang yang tidak menggunakan masker dengan benar dan tidak menjaga jarak karena kapasitas angkutan yang penuh. Nah, selanjutnya bagaimana sebetulnya langkah dan juga evaluasi yang telah atau akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat warga untuk kembali naik angkutan umum. Dan untuk membahas hal tersebut, kita telah bergabung bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dan juga ahli biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKMUI, Iwan Aryawan. Selamat siang Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat siang, Mbak. Selamat sehat. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, Pak Syafrin, kalau berbicara soal data, sebetulnya gambaran data penurunan masyarakat yang kemudian enggan menggunakan transportasi umum di masa pandemi ini sebetulnya bagaimana sih, Pak? Ya, baik. Jadi memang dari hasil pendataan kami, terjadi penurunan yang signifikan penggunaan angkutan umum sebelum periode PPKM dan selama PPKM level 4 atau PPKM darurat sebelumnya. Tetapi pada hari ini data mencatat bahwa selama penerapan PPKM level 3 di Jakarta mulai terjadi peningkatan jumlah penumpang. Data menunjukkan bahwa jumlah penumpang Transjakarta jika kita bandingkan dengan PPKM level 4, kalau terakhir kemarin PPKM level 3, itu terjadi peningkatan jumlah penumpang menjadi sebesar 54,7% atau semula 258.000 penumpang, saat ini di kisaran 400.000 penumpang rata-ratanya. Kemudian untuk MRT juga terjadi peningkatan 163%. Sebelumnya di PPKM level 4, 8.600-an penumpang per hari. Saat ini mereka sudah bahkan mencapai 22.700-an penumpang per hari. Artinya ada peningkatan yang signifikan 163%. Kemudian untuk LRT juga ada peningkatan dari 600-an penumpang per hari, saat ini mencapai 931 per hari. Ada peningkatan sekitar 54%. Kemudian untuk KRL memang cukup tinggi juga peningkatannya, 59,7%. Semula rata-rata penumpang pada PPKM 444.000, maka saat ini jumlah penumpangnya itu sudah mencapai 390.500-an penumpang. Jadi artinya sudah mulai ada peningkatan sejalan dengan adanya pelonggaran pelaksanaan kegiatan selama PPKM level 3 kemarin.
Dan kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap seluruh layanan angkutan umum asal Jakarta itu terus mengedepankan prinsip pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan dan protokol kesehatan bagi seluruh layanan dan seluruh petugas, baik dari operator angkutan umum asal itu sendiri maupun dari kami pilar, ada TNI, Polri, dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pengawasan. Sehingga jika kita lihat apakah penumpang di Transjakarta, LRT, MRT, dan bahkan di KRL, keseluruhannya itu diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan kemudian diawasi secara ketat. Demikian, Pak. Pak, bisa dibilang saya juga pengguna Transjakarta, Pak, atau angkutan umum. Tapi saya menemui beberapa case atau kasus begitu saat saya harus menaiki bus begitu. Banyak juga yang kemudian bisa dikatakan tidak terlalu patuh atau taat dengan protokol kesehatan. Katakanlah jaga jarak misalnya, atau mungkin penggunaan masker yang kurang benar atau kurang tepat. Ini bagaimana penindakannya? Memang kami melakukan pengawasan secara ketat mulai dari halte. Kemudian juga di dalam bus ada petugas on board yang memang ditempatkan untuk melakukan pengawasan. Tetapi kita pahami bahwa masyarakat kita kadang begitu disampaikan kapasitas bus sudah penuh, tetapi mereka menyampaikan kami satu rombongan. Ini yang memang kadang kita sulit. Begitu mereka satu rombongan, satu keluarga, sehingga mereka harus naik secara bersamaan dan tidak mau ada yang terpisah. Ini oleh petugas kita di lapangan itu diberikan pengecualian, tapi dengan syarat memang mereka adalah satu rombongan, sehingga kita harapkan bahwa pada saat yang bersangkutan bersama keluarga atau rekan-rekan satu grupnya naik, itu memang mereka dipastikan satu rombongan. Tapi begitu mereka misalnya berbeda, itu langsung dilakukan pembatasan strict oleh petugas di lapangan. Pak, sebetulnya sekarang ada penurunan atau pos-pos untuk petugasnya sebetulnya bagaimana sekarang, Pak? Karena sebelum pandemi setahu saya di setiap bus-bus itu pasti ada yang jaga gitu kan untuk pengawasan lah seperti itu. Nah, setelah pandemi nampaknya kayaknya semakin ke sini nggak ada tuh, Pak. Itu gimana sebetulnya? Kami melakukan semacam perbaikan terhadap kualitas layanan. Jadi artinya semakin ke sini pelayanan khususnya Transjakarta itu semakin sadar bahwa mereka sekarang kami mengedepankan prinsip pemanfaatan teknologi informasi, ada kamera CCTV yang mengawasi sehingga petugas on-board-nya dikurangi. Tetapi petugas layanan bus di dalam halte itu tetap ada. Artinya mereka tetap melakukan pembatasan begitu jumlah penumpang sudah mencapai kapasitas yang dibolehkan. Jadi saat ini 50% dan tentu ke depan sesuai dengan terakhir itu 100%. Ini juga dilakukan pembatasan secara ketat oleh petugas layanan bus yang sekarang ada di setiap halte. Oke, Pak Iwan, kalau Anda sendiri melihat sebetulnya bagaimana sudut pandang Anda terkait dengan fenomena ini? Apakah mungkin masyarakat, kalau tadi kata Pak Kadis sudah ada peningkatan sebetulnya, tapi apakah ini memang karena masyarakat sudah nggak punya pilihan lain dan harus naik angkutan umum, atau memang memang masyarakat tuh benar-benar masih takut nih karena banyak juga yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan benar? Ya, jadi gini, memang kalau kita lihat dari data pergerakan masyarakat ya, masyarakat yang bergerak itu memang masih sedikit, artinya meningkat sejak penurunnya level PPKM dia meningkat, tapi belum seperti sebelum pandemi ya, jadi memang meningkatnya perlahan-lahan. Sebetulnya itu nggak apa-apa, itu yang kita harapkan. Jadi kan kita tidak harapkan langsung terjadi peningkatan mobilitas yang masif ya, sehingga beresiko untuk adanya dan seperti sekarang, ya kan pelonggaran itu sesuai dengan level PPKM. Kemudian masyarakat boleh bergerak ya dengan batasan-batasan tertentu. Dan penggunaan angkutan umum sebetulnya tidak masalah selama kita taati aturannya, kan sudah ada aturannya 3% yang boleh, kemudian protokol kesehatannya. Selama itu ditaati, itu resiko penularannya akan kecil. Oke, tapi Pak Iwan, sebetulnya seberapa besar sih Anda melihat kalau penularan ini akan terjadi kalau memang tidak ada pengaturan yang jelas begitu terkait dengan penggunaan transportasi umum atau transportasi publik?
Nah gini, jadi yang kita khawatirkan kan kalau terjadi penularan di dalam angkutan umum, karena angkutan umum kan semua kalau di Indonesia kan tertutup ya, sehingga penularan lebih mudah. Kita kan tidak ingin di dalam angkutan umum yang banyak itu menjadi klaster, jadi banyak yang tertular di situ. Itu sebetulnya kalau kita melakukan dengan benar, itu resiko sudah diturunkan, banyak sekali turunnya risikonya. Misalnya dengan penggunaan masker. Nah, penggunaan masker itu bisa menurunkan risiko sampai 80% untuk penularan, asal dipakai dengan benar dan asal semua pakai ya. Artinya kan masker itu sebetulnya adalah tindakan pencegahan bersama, jangan cuma satu-satu. Jadi kalau semua melakukan itu, sebetulnya risiko itu bisa ditekan kecil gitu kan, ditambah jaga jarak dan cuci tangan gitu. Oke, yang penting protokol kesehatannya tetap dilakukan meskipun mungkin dalam keadaan atau ya dalam situasi yang mungkin ramai begitu ya, tapi selama protokol kesehatan pakai masker, cuci tangan, kemudian juga menjaga jarak itu tetap dilakukan. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan Oke, Pak Iwan. Vaksin, kalau udah bisa vaksin segera. Oke. Ya, pasien dan juga vaksin. Pak Iwan dan juga Pak Kadis, kita akan lanjutkan di segmen Ya, pemirsa, di tengah pandemi saat ini minat masyarakat untuk naik angkutan transportasi publik cenderung menurun. Nah, data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa jumlah penumpang MRT pada Juli 2021 menurun tajam lebih dari 134.000 menjadi 424.499 di bulan Januari. Sementara jumlah penumpang KRL dan juga Transjakarta juga terus menurun. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kali ini kita masih membahas soal angkutan umum ya, yang menurut data mungkin terjadi penurunan tapi sudah mulai membaik begitu, karena sudah banyak masyarakat yang kemudian memilih untuk menggunakan transportasi publik kembali setelah pandemi. Saya ingin ke Pak Iwan terlebih dahulu. Pak Iwan, di segmen sebelumnya Anda sempat menyebut soal vaksin begitu ya. Tapi apakah bisa dibilang bahwa memang peningkatan ini atau pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan pelonggaran PPKM begitu, apakah kita sudah on the track begitu Pak? Artinya memang mereka yang sudah divaksin diizinkan untuk menggunakan angkutan umum begitu, tapi yang belum dapat diizinkan atau mungkin sudah ada gimana bilangnya? Kita walaupun belum vaksin tapi sudah bisa menggunakan transportasi publik dengan catatan protokol kesehatan tetap dilakukan, atau bagaimana kira-kira? Ya, jadi gini. Jadi kan pelonggaran PPKM itu sesuai dengan indikatornya ya, artinya indikator penyebaran COVID-19 sama respon dari pemerintah kota kabupaten. Yang saat ini kan semakin baik, plus vaksinasi. Jadi cakupan vaksinasi juga termasuk kriteria untuk menentukan level PPKM-nya. Nah, jadi kalau kita sudah divaksin, tentunya kita lebih aman. Karena kita jelas sudah punya antibodi terhadap COVID-19 ya. Nah, sehingga kalau kita sudah divaksin, kita melakukan prokes, terus kita naik angkutan umum, itu jelas lebih aman kita. Risiko tertular masih ada, karena vaksin kan nggak ada yang 100% efektif ya. Tapi kalaupun tertular COVID, kalau kita sudah divaksin, itu risiko jadi COVID berat atau bahkan meninggal itu jadi sudah sangat kecil kalau kita sudah divaksin. Nah betul, kemudian untuk naik angkutan umum, ada beberapa moda kan dibatasi ya, nanti Pak Disub bisa lebih menjelaskan. Beberapa dibatasi kan, karena dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga yang boleh naik kan yang sudah divaksin. Tapi nggak semua moda setahu saya, nanti Pak Kadis bisa menjelaskan. Nah, itu sebetulnya dalam upaya supaya menghindari penularan. Kan sebetulnya kalau dibatasi masuk yang sudah divaksin dengan Peduli Lindungi itu kan, supaya jangan ada orang yang sudah positif COVID, yang masuk ke tempat yang banyak orang dan berpenularan. Nah, seperti itu yang menurut saya. Nah, menurut modanya apa, pengaturannya mungkin Pak Kadis bisa lebih tahu ya secara rinci.
Oke, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau berbicara soal ini ya, target begitu ya dari pemerintah pastinya ingin kalau angkutan umum ini kemudian minat masyarakat jadi semakin meningkat begitu. Tapi bagaimana menyeimbangkan ini Pak Syafrin antara meningkatkan masyarakat yang keinginan masyarakat untuk naik angkutan umum dan juga di sisi lain juga buat satu keseimbangan begitu dengan keselamatan dari masyarakat itu sendiri saat menggunakan angkutan umum. Ya baik, jadi jika kita lihat dari jumlah penumpang yang kemarin pada PPKM level 3 menggunakan angkutan umum, sebenarnya jika kita ekuivalenkan dengan masa normal, ini hampir mendekati dengan kapasitas pada kondisi normal. Saat ini kami seperti contoh Transjakarta menerapkan kapasitas angkutnya maksimum 50% dari jumlah seat yang tersedia. Jadi jika sebelumnya pada posisi sebelum COVID, jumlah penumpang Transjakarta itu sekitar 1 juta penumpang, itu 900-an ribu sekian. Maka kemarin pada saat PPKM level 3 itu bahkan sudah mencapai 400 ribu, walaupun kami hanya menerapkan maksimum 50% jumlah penumpang yang bisa diangkut. Kemudian kenapa seolah-olah ini jumlah penumpangnya turun? Karena memang tadi seperti yang disampaikan Pak Iwan, banyak kegiatan yang pada PPKM level 3 juga masih menerapkan work from home. Sehingga otomatis pergerakan masyarakat juga lebih banyak di rumah. Dan tentu ini sangat membantu dari khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian penambahan kasus positif. Sekarang alhamdulillah Jakarta sudah ditetapkan oleh pemerintah menerapkan PPKM level 2 dan tentu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyesuaikan termasuk tentu terkait dengan kapasitas angkut yang diperbolehkan. Ini yang juga kami akan sesuaikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Satgas COVID nasional. Demikian. Oke, Pak Kadis, artinya sudah ada penambahan armada ya untuk setiap moda transportasi atau gimana Pak? Ya, pada PPKM level 3 kemarin, itu armada kami operasionalkan 80%. Tentu begitu masuk pada PPKM level 2, kami akan operasionalkan secara keseluruhan. Artinya, contohnya tadi, yang sebelumnya perjalanan orang dengan usia 12 tahun ke bawah itu masih dibatasi, maka pada PPKM level 2 itu diperbolehkan. Artinya anak-anak yang nantinya akan naik MRT itu juga akan diperbolehkan. Naik Transjakarta diperbolehkan, walaupun dengan pendampingan didampingi oleh orang tua. Artinya cukup orang tua saja barangkali yang di aplikasi Peduli Lindungi dan mereka bisa ikut naik ke dalam layanan angkutan umum. Jika pada PPKM level 3 kemarin, untuk anak-anak di bawah 12 tahun memang kami belum perbolehkan. Tentu kebijakan DKI Jakarta itu terintegrasi dengan kebijakan pusat dan kami mengikuti sepenuhnya hal yang sudah digariskan oleh Satgas COVID nasional. Demikian. Pak Kadis, boleh dong diupdate informasi soal ini ya, angkutan umum. Kapasitasnya sekarang ini sudah berapa persen kemudian diizinkan di setiap moda transportasi? Saat ini sedang kami lakukan pembahasan tentu melihat dari jumlah kasus positif COVID-19 Jakarta. Kami tidak berdiri sendiri Dinas Perhubungan, tetapi juga melihat dari Satgas daerah, rekomendasinya seperti apa itu yang kita jalankan. Contohnya kemarin, pada saat PPKM level 3 ditetapkan oleh pusat bahwa kapasitas maksimum pelayanan angkutan umum itu 70%. Tetapi kami koordinasi dengan Satgas COVID daerah, itu kami tetap menerapkan 50%. Sehingga tidak ada yang namanya klaster layanan angkutan umum COVID-19. Keseluruhannya kita jaga dari sisi jumlah kapasitas angkut maksimumnya 50%, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, catatan Anda kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Kadis ya terkait dengan pembahasan kemudian soal kapasitas di setiap angkutan umum. Adakah mungkin catatan yang ingin Anda sampaikan dan menjadi perhatian untuk pemerintah? Ya, jadi yang penting sebetulnya kita kan sudah punya dan sudah dibahas sebetulnya antara pemerintah dan para ahli tentang bagaimana supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan aman sesuai dengan level PPKM-nya. Nah, secara kebijakan
sudah baik. Nah, sekarang tantangannya memang pelaksanaannya, implementasinya itu harus sesuai dengan aturannya. Nah, di situ kan juga perlu adanya pengawasan dan penindakan. Karena kalau nggak ada pengawasan, ya percuma ya peraturan dan kebijakan yang sudah baik tadi. Jadi pesan saya sih itu mesti ada pengawasan yang baik dan jika perlu harus ada penindakan. Pengawasan itu yang paling penting. Kalau dari sisi masyarakat, Pak Iwan? Oh ya, kalau dari sisi masyarakat, jadi gini, masyarakat itu perlu sadar bahwa kita memang bersyukur bahwa saat ini kita bisa katakan bahwa wabah COVID-19 di Indonesia ini terkendali. Nah, tapi kita harus tetap hati-hati karena virusnya masih ada. Kita masih berpotensi adanya kenaikan kasus. Nah, ini yang kita harus jaga bersama-sama supaya kasusnya jangan naik lagi. Kita kan sudah merasakan tidak enaknya ya. Kalau kasusnya banyak kemudian kita dikekang dengan PPKM level 4, gitu, dibatasi semua kegiatannya kan nggak enak. Dan secara ekonomi juga kerugian banyak. Nah, hal seperti itu lagi. Nah, karena itu kita harus jaga bersama-sama. Gimana jaganya? Kita udah tahu kok. Kita lakukan protokol kesehatan dengan baik, kemudian kita vaksinasi. Kalau ada kesempatan vaksinasi, segera vaksinasi, nggak usah pilih vaksin. Ya. Karena semua vaksin itu efektif dan aman digunakan di Indonesia ini. Iya, itu dia ya. Nah, kemudian dari pemerintah daerah lakukan pemeriksaan dan kontak tracing yang baik. Kalau itu semua kita lakukan bersama-sama, kita bisa mempertahankan posisi wabah kita yang terkendali ini. Oke, jadi memang tracing itu masih diperlukan sampai saat ini ya Pak Iwan ya. Terlebih dahulu, Pak Kadis, di segmen ini mungkin kita ingin memberikan sedikit penekanan begitu ya kepada masyarakat pengguna transportasi umum begitu. Artinya kalau mau naik transportasi umum masih harus menunjukkan ini ya Pak ya, sertifikat vaksin ya Pak ya. Harus melalui Peduli Lindungi atau bisa mungkin yang itu suka dicetak begitu kan seperti kartu atau gimana Pak? Saat ini memang yang digunakan adalah aplikasi. Dan tentu tidak hanya Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi juga sudah terintegrasi dengan Jaki Jakarta Kini. Jadi masyarakat bagi warga Jakarta yang memiliki aplikasi Jaki MPR dan itu sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, otomatis di sana ada data pelaku perjalanan tadi. Dan kemudian satu hal yang kami sampaikan bahwa terhadap seluruh layanan angkutan umum massal Jakarta, termasuk angkutan yang telah terintegrasi seperti mikrotrans, itu keseluruhannya dijaga dengan baik terkait dengan standar pelayanan minimum. Apakah itu sarana maupun prasarananya, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi seluruh armada itu dijamin dilakukan disinfeksi sebelum beroperasi atau bahkan setelah beroperasi selalu dilakukan disinfeksi oleh operator dan kemudian pada saat akan dioperasionalkan otomatis sudah steril dari hal-hal yang terkait dengan virus COVID-19. Dan satu hal juga bahwa seluruh pekerja transportasi Jakarta yang melayani layanan angkutan umum, apakah itu MRT, LRT, dan juga Transjakarta sudah dilaksanakan vaksin. Sehingga pengawasan dan pengendalian di layanan angkutan umum terus kami lakukan. Dengan juga melakukan pengawasan secara langsung, apakah itu di stasiun maupun di halte-halte yang ada. Demikian, Mbak. Oke, artinya jangan was-was lagi ya untuk menggunakan transportasi umum karena sudah ditekankan oleh Pak Kadis tadi kalau penerapan protokol kesehatan terus dilakukan dan mungkin butuh juga partisipasi aktif dari masyarakat kalau mungkin mendapati ada yang tidak melaksanakan protokol kesehatan untuk kemudian melapor kepada petugas yang berada di lokasi. Dan satu hal bahwa selama pandemi COVID-19 alhamdulillah bahwa layanan angkutan umum massal Jakarta itu tidak ada yang disebut klaster angkutan umum. Jadi seluruhnya, karena Jakarta prinsipnya melaksanakan 3T secara baik, testing, kemudian melakukan tracing dan treatment terkait dengan penanganan pasien-pasien yang teridentifikasi dan terpapar COVID-19. Oke, mantap. Pak Kadis, lanjutkan Pak Kadis. Oke, Pak Iwan, pesan-pesan Anda mungkin kepada masyarakat, apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat saat harus menggunakan transportasi umum atau mungkin saat berada di area-area publik lainnya? Oh iya, jadi kalau saat
menggunakan angkutan umum atau berada di area publik, itu protokol kesehatan jadi sangat penting. Kan di situ kan kita ada banyak orang ya, ada kerumunan, itu lakukan protokol kesehatan dengan baik. Bukan basa-basi ya, bukan sekedar pakai masker, tapi pakai masker yang benar. Gitu. Nah, jaga jarak, kemudian juga kita rajin tangan dengan sabun, atau kalau nggak ada air dan sabun ya pakai hand sanitizer bisa. Dan juga segera vaksinasi, begitu. Kalau yang belum vaksinasi, begitu ada kesempatan vaksinasi, segera vaksinasi. Ya, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin yang beredar di Indonesia yang dipakai itu sudah dijamin bahwa efektif dan aman. Oke, artinya memang jangan ragu-ragu lagi untuk divaksin, karena memang kemana-mana juga kita sudah butuh itu kan. Karena kalau misalnya kita kan nggak mau ya kalau misalnya ada gelombang baru lagi gitu ya. Jadi tergantung juga, balik lagi dari masyarakat. Kalau pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tapi tidak dilakukan oleh masyarakat, ya jangan salahkan pemerintah begitu ya kalau misalnya terjadi penularan atau gelombang berikutnya. Tapi ini perlu partisipasi antara itu pemerintah dan juga masyarakat untuk melaksanakan regulasi-regulasi yang ada. Baik Pak Kadis, Pak Iwan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 dan semoga masyarakat jadi ingin lebih menggunakan transportasi publik lagi. Terima kasih Pak Iwan, Pak Kadis, salam sehat. Salam sehat selalu, terima kasih.